Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Yohanda Utama dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya. Pada saat ini, saya akan membacakan hasil ringkasan saya mengenai Skanda Purana. Purana adalah naskah suci dari India seperti Ramayana, Mahabharata, Weda, dan Upanishad. Semua merupakan integral dari agama Hindu. Skanda Purana sendiri menggambarkan kitab-kitab Purana sebagai Atman atau roh dari Weda. Weda Vyasa adalah resi agung yang mengubah Mahabharata. Karena merasa tidak puas setelah mengubah satu laksa sloka yang ada dalam Mahabharata, beliau melanjutkan menyusun 4 laksa sloka lagi, dan inilah yang menjadi Mahapurana. Pada awal kisah ini diceritakan Raja Patidaksa atau raja dari semua makhluk hidup telah menyerahkan putrinya, yaitu Daksayani, kepada Siwa untuk dinikahi. Raja Patidaksa mempunyai sifat yang sombong dan berniat menghina Dewa Siwa dan Daksayani. Daksayani yang tidak tahan atas penghinaan suaminya, dia mengakhiri hidupnya dan menceburkan diri ke dalam api suci yajna tersebut. Mengetahui hal itu, Siwa datang dengan wajah dan senjata yang menakutkan. Dari sehelai rambut Siwa muncul makhluk yang bernama Wiradbrada dan melakukan kerusuhan. Dewi Kali juga muncul dikelilingi para hantu dan roh-roh. Para dewa yang mendukung Daksa dikalahkan oleh Siwa dan Daksa tersendiri terpenggal. Kemudian Brahma, ayah Daksa, memperlihatkan diri pada Siwa. Siwa menyesali perbuatannya dan menghidupkan kembali Daksa. Dengan kepala Prajapati diganti dengan kepala kambing. Setelah kepergian Daksayani, Siwa merasa sangat bersedih dan menenggelamkan diri pada meditasi yang khusyuk. Dengan tidak adanya Dewa Siwa, para iblis mulai mengancam dunia. Salah satunya adalah Taraka, raksasa yang menyalahgunakan kekuatannya dan memerangi para dewa. Anugerah yang dia dapat dari Dewa Brahma menjadikannya hanya dapat dikalahkan oleh anak kecil dan dalam suatu pertandingan atau pertarungan, dan hal itu membuat Taraka menjadi merasa sangat sombong. Taraka mulai mengusir para dewa dari surga, dan para dewa merasa sangat bersedih. Tiba-tiba, suara agung terdengar dari langit dan mengatakan bahwa anak Siwa akan mengalahkan Taraka. Para dewa kemudian menghadap Himalaya atau ke gunung Himalaya untuk mencari sang raja, yaitu Raja Himawan, dan permaisurinya, yaitu Mina. Mereka memohon agar dianugerahi seorang putri, dan benar saja, seorang putri lahir ke dunia yang dikenal sebagai Gauri, Uma, atau bisa kita kenal sebagai Parwati. Nah, ketika Parwati muda yang sudah berusia 8 tahun, Himalaya atau Raja Himawan mengajak Parwati ke tempat pertapaan Dewa Siwa. Parwati mulai rajin untuk menemui Dewa Siwa, namun Dewa Siwa tidak tertarik padanya. Mengetahui hal ini, para dewa pun turun tangan untuk membantu agar Dewa Siwa dan Parwati segera bersatu. Para dewa mengirimkan Madani, yaitu dewa kasih sayang atau dewa cinta. Karena siapapun yang terkena panah dari dewa cinta atau Madani akan dibakar oleh rasa cinta kasih. Segeralah Madana pergi ke tempat pertapaan Dewa Siwa. Madana berhasil membangunkan Dewa Siwa. Namun, Madana telah membuat Dewa Siwa marah dan membuka mata ketiganya. Madana pun terbakar dan hangus menjadi abu. Dewa Siwa meninggalkan tempat pertapaannya dengan perasaan yang sangat marah. Namun, Dewi Parwati tidak meninggalkan tempat tersebut dan melakukan tapasya agar atau untuk memohon Dewa Siwa untuk menjadi suaminya. Dan tapasya yang dilakukan oleh Dewi Parwati telah berhasil menggugah hati Dewa Siwa. Setelah menikah, Dewi Parwati dan Dewa Siwa pergi ke Gunung Gandamadana. Nah, para dewa yang merasa sangat khawatir memutuskan untuk memata-matai Dewa Siwa. Dan para dewa pun mengutus Dewa Agni agar pergi ke Gunung Gandamadana. Dan Dewa Agni pun menyamar menjadi burung merpati agar lolos dari penjagaan Nandi. Nah, kemudian Dewa Agni pun bertemu dengan Dewi Parwati dan meminta anugerah darinya. Dewa Siwa yang merasa terganggu saat itu merasa sangat marah. Selain memberikan Dewa Agni anugerah,
Dewa Agni juga mendapat kutukan. Dewa Agni mendapat anugerah dari Dewi Parwati berupa energi dari Dewa Siwa. Dan hal itu membuat Dewa Agni dapat masuk ke dalam tubuh dari semua para dewa. Dan tentunya hal itu membuat Dewa Agni merasa terganggu. Pagi-pagi sekali Dewa Agni menunggu di tepi telaga. Kemudian para istri dari 7 resi datang ke tempat itu untuk mandi. Karena merasa kedinginan, mereka menghangatkan tubuhnya di depan api. Arundhati, istri dari Resi Wasista, menolak melakukannya. Secara tidak langsung, energi Siwa pada Dewa Agni terserap pada keenam istri resi tersebut, kecuali Arundhati, istri dari Resi Wasista. Mengetahui hal tersebut, 6 orang istri resi yang merupakan suami mereka mengutuk para istrinya menjadi Kritika. Sebelum hal itu terjadi, para Kritika melepaskan energi Siwa di Gunung Himalaya. Seorang anak berkepala 6 kemudian lahir dari energi tersebut. Istri atau Resi Garga memberikan nama Kartikeya karena lahir dari energi Kritika. Dewi Parwati mengetahui hal tersebut, segera pergi mendatangi tepian Sungai Gangga untuk menemui putranya. Para dewa meminta agar Kumara atau Kartikeya untuk menjadi jenderal mereka dan bersiap-siap untuk berperang melawan Tarkasura. Sementara ini berlangsung, Sena, putri Mritu atau kematian, datang untuk menjadikan Kumara sebagai suaminya. Kumara pun menyetujuinya karena sebelumnya Sena telah bermeditasi agar ia mendapat anugerah bahwa Kumara dapat menjadikannya sebagai suaminya. Kemudian terjadi konflik antara Dewi Parwati, Dewi Gangga, dan para Kartikeya. Masing-masing mengakui Kumara sebagai anaknya. Skanda kemudian meyakinkan mereka semua bahwa ia adalah anak mereka semua. Dewa memberinya banyak sekali anugerah. Dewa Garuda memberinya seekor burung merak sebagai kendaraannya. Kemudian para dewa meminta Skanda membunuh raksasa Taraka untuk mereka. Peperangan antara para raksasa dan para dewa pun terjadi dengan sangat hebat. Skanda kemudian memasuki medan perang. Lalu Skanda dan Taraka saling melomparkan tombaknya masing-masing. Namun, tak satu pun senjata yang dapat melukai Skanda. Kemenangan pun berpihak pada Skanda. Skanda berhasil membunuh Taraka dengan cara menombaknya. Kemudian, setelah kemenangannya dirayakan, Dewi Parwati segera memeluk Skanda. Kisah Skanda Purana tidak berakhir pada kemenangan Taraka. Banyak sekali kisah para dewa dan pengikut Siwa yang dapat kita jadikan sebagai contoh dalam mengabdikan diri kepada Siwa. Selain itu, banyak juga kisah para raksasa yang berusaha menghancurkan dan menguasai dunia, dan mereka pun telah dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil atau memetik nilai-nilai moral yang ada dalam kisah Skanda Purana. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu kembali.